Pernah nggak sih ngerasa kalau jadi warga negara itu kayak lagi jalan di atas seutas tali? Di satu sisi ada hak yang harus kita dapatkan. Di sisi lain ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, menjaga keseimbangan di antara keduanya itu kuncinya. Tapi keseimbangan ini tuh rapuh banget. Kali ini kita akan coba mengurai benang kusut antara apa yang jadi hak kita dan apa yang jadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Coba deh kita resapi kalimat ini. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Ini tuh bukan sekedar kata-kata biasa ya. Ini adalah peringatan keras. Kalau kita lebih banyak nuntut hak tapi lupa sama kewajiban, atau sebaliknya, fondasi masyarakat kita bisa retak, dan akhirnya menciptakan jurang sosial yang susah banget buat diperbaiki. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan? Keseimbangan apa sih yang sebenarnya kita bicarakan ini? Dan kenapa kok kayaknya rapuh banget, gampang goyah? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng, mulai dari yang paling dasar. Oke, sebelum kita ngomongin keseimbangan, kita harus paham dulu dong, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Anggap saja keduanya ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Nggak bisa dipisahin. Kamu nggak bisa punya yang satu tanpa adanya yang lain. Jadi gini, hak itu, simpelnya, adalah segala sesuatu yang mutlak kita dapatkan, yang dijamin oleh hukum. Contohnya, hak buat dapat pendidikan atau perlindungan. Nah, sementara kewajiban, ya itu bagian kita, tanggung jawab yang harus kita penuhi, entah itu ke negara atau ke sesama warga. Gampangnya, hak itu apa yang negara berikan untuk kita, dan kewajiban adalah kontribusi kita supaya negara bisa terus berjalan dan semua orang bisa menikmati haknya. Dan semua ini, pondasinya itu tertulis jelas di Kitab Sakti Negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Ini bukan cuma dokumen tua berdebu loh. Ini tuh cetak biru atau blueprint masyarakat adil yang kita cita-citakan, di mana janji negara kepada warganya soal hak dan kewajiban diatur dengan sangat jelas. Di dalamnya negara tuh menjanjikan banyak hal buat kita. Ada hak buat kerja dan hidup layak, hak untuk hidup, hak buat sekolah, bebas berpendapat, bebas beragama. Wah, banyak banget. Inilah kalau boleh dibilang versi idealnya, impian kita bersama sebagai sebuah bangsa. Tapi, ingat kan, ada dua sisi koin. Nah, ini sisi satunya. Biar negara bisa memenuhi semua hak tadi, kita juga punya bagiannya. Kita semua wajib menaati hukum, ikut serta dalam membela negara, menghormati hak orang lain, dan tentu saja bayar pajak. Inilah kontribusi kita biar mesin negaranya nggak mogok dan hak kita semua bisa terpenuhi. Oke, itu tadi kan teorinya, janjinya di atas kertas. Sekarang, yuk kita hadapi kenyataan yang sedikit lebih pahit. Karena seringkali ada jurang yang cukup dalam antara janji indah di konstitusi dan apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contoh pertama, janji dari negara. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bilang, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jelas banget kan? Ini adalah janji yang sangat fundamental. Tapi, ya, kita semua tahulah kenyataannya gimana. Angka pengangguran dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi itu jadi bukti nyata kalau janji mulia tadi buat jutaan saudara kita, sayangnya masih sebatas tulisan di atas kertas. Kita ambil contoh lain. Janji berikutnya dari pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Satu lagi janji yang penting banget, tanpa terkecuali. Realitanya, kita masih sering dengar cerita anak-anak yang terpaksa putus sekolah, apalagi di daerah-daerah terpencil. Masalah biaya, akses yang sulit, ini menunjukkan kalau hak ini pun belum bisa dinikmati secara merata oleh semua anak bangsa. Jadi, pertanyaannya kenapa sih bisa ada gap atau kesenjangan sebesar ini? Nah, akar masalahnya itu kompleks banget. Bisa karena kitanya sendiri yang kurang sadar sama hak dan kewajiban, atau adanya sikap egois yang maunya nuntut hak terus, tapi lupa sama kewajiban. Belum lagi kalau ada oknum yang menyalahgunakan kekuasaan atau penegakan hukumnya yang, kadang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Terus kalau udah goyah begini, kita bisa ngadu ke siapa? Tenang, untungnya negara kita punya semacam guardian atau penjaga beberapa lapis perlindungan yang tugasnya yaitu menjaga keseimbangan ini. Setidaknya ada 4 lapis perlindungan nih. Pertama, tentu saja, UUD 1945 itu sendiri sebagai benteng hukum tertinggi. Kedua, ada lembaga-lembaga negara kayak Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM. Ketiga, ada teman-teman dari masyarakat sipil dan LSM yang sering jadi corong suara kita. Dan yang keempat, yang paling penting, ya kita sendiri,
warga negara yang aktif dan melek informasi. Nah, dari 4 lapis tadi, saya mau ajak kita fokus ke lapisan terakhir, peran kita sebagai warga negara. Karena seringkali kita lupa kalau kita ini bukan cuma penonton, kita ini pemain kunci dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Coba deh, kalau kita dengar kata bela negara, apa yang kebayang? Pasti banyak yang mikir angkat senjata atau wajib militer kan? Padahal maknanya itu jauh lebih luas dari itu. Bela negara itu intinya adalah semua sikap dan tindakan kita, sekecil apapun, yang didasari rasa cinta tanah air untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa kita. Dan ini bisa kita lakukan setiap hari loh. Contohnya, seorang pelajar yang belajar dengan tekun, itu bela negara. Kita yang taat sama rambu lalu lintas, itu bela negara. Bayar pajak tepat waktu biar fasilitas publik jalan terus, itu juga bela negara. Menjaga kerukunan di lingkungan, melestarikan budaya, bahkan melawan korupsi, semua itu adalah bentuk bela negara di Kilipan nyata. Tindakan-tindakan kecil yang justru jadi pondasi kuat. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Karena pada akhirnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban ini bukan cuma urusan pemerintah. Ini adalah kerjaan kita bareng-bareng, yang dimulai dari langkah kecil kita setiap hari. Jadi pertanyaannya, kontribusi kecil apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk membangun keseimbangan itu?